Di bagian mulut dia meneteskan darah terus. Tuh. Ini aslinya cantik banget teman-teman, kalian bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan malam hari ini seperti biasa saya ditemani sama Mas Baul sebagai kameramen. Gimana Mas Baul kabarnya? Sehat, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Baul masih ingat sebelumnya kita pernah penelusuran di tempat ini? Masih, Mbak, kan tempat ini waktu Mbak Fani dicekek pakai kainnya, Mbak. Iya, yang waktu Mas Baul nolongin kan? Iya. Itu ada di sisi sebelah kiri saya Mas ya. Iya, Mbak. Lumayan jauh. Dan waktu mau penutupan pun kita ke jalan ini juga ya Mas ya. Masih sejalur ya Mas. Oke Mas Bahul, ini hal yang mungkin kita belum tahu waktu penelusuran hari itu ya Mas ya. Ini ada sedikit cerita Mas Bahul. Jadi sebenarnya ini jalannya panjang ya Mas ya. Panjang, dan di ujung sana itu seperti ada desa yang mati Mas. Nah, di antara desa yang mati itu terdapat satu rumah sakit Mas Bahul yang terbengkalai. Jadi enggak gede sih rumah sakitnya, jadi biasa aja Mas. Kayak puskesmas ya, Mbak? Iya, tapi ini namanya udah rumah sakit, tapi mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya nggak bisa menyebutkan karena saya tahu kesalahannya Mas ya. Jadi itu ada satu rumah sakit yang terbengkalai, dan ini ya Mas ya, ceritanya itu yang namanya rumah sakit jelas ada kamar jenazahnya ya Mas ya. Betul, Mbak. Jadi sebelum si rumah sakit itu terbengkalai pun rumah sakitnya udah terkenal angker, apalagi ketika terbengkalai. Jadi di sini ada satu kisah ya Mas ya, seorang suster yang dibunuh. Saya nggak tahu dibunuh karena apa dan diapain. Saya hanya mendapatkan info segitu kalau ada suster yang dibunuh, dan dia tuh nggak dibuang atau dikuburkan di area rumah sakit, tapi dibuang ke jurang yang ada di sebelah kanan saya Mas Baul. Hah, dibuang ke jurang Iya. ini, Mbak? Ya boleh dicek dulu, tapi kita nggak boleh deket-deket Mas, karena tanahnya basah. Saya takutnya lembek dan kita bisa terposok ke bawah ya Mas Baul. Iya, Mbak. Iya, jadinya di sini saya tuh mau penasaran ya teman-teman, mau membuktikan apakah yang dibilang warga itu benar, bahwa mereka sering melihat sosok suster itu sering dia tuh duduk entah ngapa ya Mas ya, yang jelas dia di bawah. Dia sering menampakkan diri gitu, dan seolah-olah Mbak? enggak, tolong dengar Mas suara rintihan. Dengar, Mbak. Cek Mas sebelah kiri Mas. Ini tempatnya kayak banyak pohon-pohon yang tinggi dan serem gitu teman-teman, jadi membuat tempat ini lebih mistis ya Mas ya. Oke, untuk menyingkat waktu karena ini hujan, kita langsung jalan aja ya teman-teman. Mas. Waktu itu kita nggak tahu ceritanya ya, Mbak? Iya, karena apa? Karena kita buru-buru Mas Baul, karena di situ kita menguak yang sering makan ari-ari. Oh iya, berarti. Iya. Oh iya, Mbak, kan dekat rumah sakit juga, Mbak. Iya, seperti itu. Berhubungan berarti ya, Mbak, sama yang waktu itu kita di sini, Mbak? Iya Mas. Mas Bahul, entah di mana si suster itu dibuang, yang jelas saya ingin minta izin dulu. Yang jelas saya mau assalamualaikum, karena saya takut dia tidak suka dengan keberadaan kita ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, punten buat kamu dimanapun kamu berada. Saya tahu kamu dengar ucapan saya dan kamu tahu kalau saya tuh cari kamu. Dan buat teman-teman kamu yang nggak terima ataupun nggak suka dengan kedatangan saya ataupun Mas kameramen, tolong keluar, jangan mengganggu. Niat saya di sini hanya penelusuran, mengungkap sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini. Mas Baul, ini ada yang menjawab, tapi bukan sosok yang kita cari. Ini yang menjawab dari arah belakang. Iya, dari sini. Ini sosoknya tanpa kepala, tanpa tangan sebelah kanan, hanya tangan sebelah kiri. Kepalanya nggak ada. Ini udah ada di sekitar area sini Mas Baul. Keluar! Kalau kamu nggak suka, jangan mengganggu, jangan mengacaukan penelusuran saya, silahkan keluar. Tunjukkan wujud kamu. Gimana, Mbak? Dia hanya apa ya Mas ya, seolah-olah menertawakan kita, bahwa dia tuh menyepelekan kalau kita tuh di sini hanya main-main aja Mas Bol. Astagfirullahaladzim. Kita bercandaannya, Mbak. Mas Bol, Mas Bol, mas, maju Mas, maju Mas. Kenapa, Mbak?
Saya seperti melihat ada burung besar banget tadi menslok di pohon ini. Tapi kok nggak ada ya Mas ya? Astagfirullahaladzim. Pohonnya juga gelap banget di sini, Mbak. Nggak kelihatan. Bentar, Mbak, saya Kita maju aja Mas, jangan di zoom Mas. Biar teman-teman lebih puas aja. Nih di pohon ini nih Mas Baul. pohon itu ya, Mbak. Iya. Itu seperti burung Mas. Besar banget tapi kok nggak ada ya Mas ya? Nggak tahu, Mbak. Saya nggak lihat apa-apa tadi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Keluar! Mas Baul, tercium bau anyir. Iya, Mbak, nyium, Mbak. Dari mana Mas? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar Mas. Saya dari arah jurang deh, Mbak. Dengar suara gresek-gresek seperti orang berjalan nggak? Iya, Mbak, ini Loh. kayak diseret-seret loh, Mbak. Iya, Mas Baul. Coba dengerin lagi Mas. Dari mana Mas? Astagfirullahaladzim. Ya Allah teman-teman, bau anyir sekali ini. Ini sepertinya apa yang saya cari sudah mulai ada di sekitar kita ya Mas ya. Mas Baul ngerasain nggak? Di sini sama di sana beda tadi Mas. Beda, Mbak, di sini udah mulai apanya berubah banget, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kamu yang ada di sekitar sini, tolong jangan mengganggu saya. Bukan kamu yang saya cari. Bukan kamu yang saya cari, jangan mendekat. Mas Baul. Siapa, Mbak? Astagfirullahaladzim Mas Baul. Iya, Mbak. Itu mulai mendekat Mas. Mendekat, Mbak. Mendekat hati Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Keluar. Jangan berusaha mengacaukan penelusuran saya. Kamera, Mbak. Silahkan keluar kalau memang nggak suka, tapi jangan mengganggu. Di sini, Mas Baul, Nah, Mbak. pohon pisang Mas, gerak sendiri Mas, yang lain diem. Oh iya, Mbak. Jelas Mas Baul, teman-teman, ini pohon pisang gerak sendiri, yang lain diem tuh. Kelihatan Mas Kelihatan, di kamera teman-teman, kalian bisa membuktikan sendiri. Astagfirullahaladzim. Mas Baul, bau anyir dan suara rintihan tadi saya sudah dengar. Ini buktinya yang kita cari udah dekat, nggak jauh. Saya pun merasakan ada hawa yang benar-benar besar di sini Mas Baul. Dan Iya, Mbak. ini yang saya baca, ini kisah yang ada di tempat ini tuh kelam banget. Dan Mas Baul, ingat pesan saya, jangan apa ya Mas ya, berkata Mas Baul dalam hati yang nggak enak, Iya. jangan batin yang nggak enak. Terus intinya baca Al-Fatihah 3 kali dalam hati. Ini saya mau apa ya, membangkitkan si suster itu Mas, arwah si suster itu ya Mas Baul ya. Gimana caranya, Mbak? Ya seperti biasa saya akan melakukan ritual pemanggilan. Mas Baul di belakang saya aja. Kalau Mas Baul merasakan hal-hal yang aneh dan janggal, silahkan langsung ngomong ke saya Mas ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Yaudah ya, Mbak, mulai aja, Mbak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud punten siapapun kamu, apapun wujudmu, dari mana asalmu berada, silahkan tunjukkan wujudmu di depan kamera. Saya mencarimu bukan untuk mengganggumu. Saya bisa bantu apa yang kamu inginkan. Jangan berhenti. Saya sama-sama perempuan dengan kamu. Saya merasakan di sini tertutupi oleh kabut kesedihan. Keluar. Keluar. Mbak. Kalau kamu ingin tenang, keluar. Mas, dengar Dengar, suara Mbak. rintihan, dengar. Iya, Mbak. Alhamdulillah, setan semua wujud. Mbak. Sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Wujud. Astagfirullahaladzim, Mas. Kebuka, Mas. Mbak, kenapa? Dari Kenapa? jauh, dari jauh, Mas. Depan, Mas, depan. Depan. Mbak. Astagfirullahaladzim. Putih, Mbak. Maju, Mas. Jangan menangis. Ini ada beri putih, Mbak. Itu yang kita cari, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu yang kita cari, Mas, Baul. Mbak. Astagfirullahaladzim, Mas. Dari sini sudah kelihatan. Ya, Mas ya. Ini yang kita cari. Astagfirullahaladzim. Jangan menangis. Jangan takut, saya nggak mengganggu kamu. Astagfirullahaladzim, Mas Baul. Itu ternyata yang bau anyir, darah di bagian kaki dan dadanya dari sini sudah kelihatan jelas banget, Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Dia memakai yang di telinga layaknya seperti suster. Saya zoom ya, Mbak. Oke, zoom aja Mas Baul. Udah, saya mau lewat soalnya. Boleh, Mbak. Saya lihat belakangnya dulu bolong atau enggak Mas Baul. Oh enggak, belakangnya enggak bolong. Mas memegang suntikan juga teman-teman. Lengkap dengan atribut suster ataupun dokter. Tapi ini sepertinya
dia tuh pembantunya dokter atau dokter bedah ya mas ya, intinya mas ya. Jadi topinya itu topi kayak yang buat operasi gitu ya mas Baul. Astagfirullahaladzim. Mas baca Al-Fatihah 3 kali. Ini dijaga 2 makhluk besar banget mas. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, dengan siapa ini? Masih ingat nama? Kamu yang berasal dari rumah sakit yang terbengkalai itu? Namanya siapa? Coba dikencengin lagi, saya nggak dengar. Gimana mbak? Dia menyebutnya Hani mas Baul. Hani. Hani namanya mas Baul. Astagfirullahaladzim. Punten ya. Mohon maaf, saya tahu kamu seorang suster. Kamu berpendidikan tinggi, tapi kenapa kamu mempunyai nasib yang gak baik ya mas Baul? Kamu meninggal dengan cara tragis seperti ini. Kaki kamu berlumuran darah, dada kamu penuh dengan darah, mulut kamu mengeluarkan darah. Mas Baul, bisa di zoom? Udah kelihatan? Zoom lagi mas Baul. Di bagian mulut dia meneteskan darah terus. Tuh. Ini aslinya cantik banget teman-teman, kalian bisa lihat. Dia sudah jadi jin seperti ini aja masih kelihatan cantik ya mas Baul. Mungkin akan turun hujan ini. Iya. Ini mas Baul mengalami di masa lalunya itu, waktu dia, yang saya lihat di masa lalunya ya mas Baul, waktu dia itu beroperasi di rumah sakit itu, waktu rumah sakit itu masih beroperasi, jadi dia tuh jaga malam. Dan waktu dia jaga malam, ada seseorang yang iseng karena melihat kecantikannya. Ini lagi sendirian, yang lain lagi tidur, dia ngecek orang yang lagi terbaring. Waktu keluar dari ruangan opnam, dia masuk mau ke ruangan yang biasa ditempatin dia, ditidurin. Tapi ada orang yang jahat, nyeret, dibawa ke kamar mandi, dia diperkosa dulu. Setelah diperkosa, dia dihajar habis-habisan, di bagian kaki dipukul sampai berulang kali, sampai berdarah, mungkin retak. Iya, sehingga dia itu bisa disebut ini suster ngesot ya mas Baul, karena nggak bisa berjalan. Di bagian kaki bisa dilihat itu dipukul-pukul pakai benda tumpul, bukan benda tajam. Tapi di bagian dada itu disayat sama benda tajam mas Baul. Entah itu pisau, entah itu apa, saya nggak tahu. Ini yang saya lihat dari masa lalunya, yang saya ceritakan, itu yang saya rasakan teman-teman. Terserah kalian mau percaya atau enggak boleh diperdebatkan, karena saya di sini menguak apa yang saya rasakan ya mas Baul. Apa yang ada ya mbak? Iya, apa yang saya lihat juga. Dan kita nggak bikin cerita gitu mbak. Oke, betul sekali. Dan ini merintih kesakitan karena apa mas Baul? Karena dia niatnya bekerja di rumah sakit untuk membantu orang, menyembuhkan orang, tapi Tuhan berkata lain, dia harus meninggal dengan cara yang tragis. Maka dari itu dia sering menangis merintih, dan dia itu sebenarnya ingin mencari dan balas dendam intinya ke si pelaku. Makanya dia sering dongol di jalan ini. Dia nggak bisa jalan mas Bahul. Ini dia malah biasanya nih ngesot mas. Ngesot, cuma ini mungkin dia lagi merenungi, merintih, jadi dia terdiam di tempat ini mas Bahul. Dia juga bawa itu suntikan tuh mbak. Iya, dia bawa suntikan lengkap ya, layaknya suster atau dokter teman-teman. Ini namanya Hani. Mungkin kalau dia masih hidup, ini masih muda ya mas Baul. Astagfirullahaladzim. Gak usah nangis, gak usah insecure. Ini sudah jalan takdir kamu. Saya tahu kamu orang baik. Dia tidak mengganggu mas Baul, dia tidak agresif. Karena apa? Karena dia salah satu suster yang berhati mulia. Jadi memang dia lagi apa saja bertemu dengan orang yang berhati iblis ya mas Baul. Jadi dia berakhir seperti ini mas, tapi di pundak dia nggak bolong. Berarti aman Gitu. tuh ya mbak? Aman. Jadi ini mungkin kejadian sudah 10 tahun yang lalu. Jadi rumah sakit itu terbengkalai karena memang sepi, terkenal dengan kemistisannya mas Baul. Punten ya, saya nggak bisa bantu apa-apa, apalagi untuk mencari pelaku yang sudah membuat kamu seperti ini. Saya hanya bisa mendoakan kamu. Saya tahu kamu nggak ganggu, makanya saya nggak ibaratnya saya nggak melawan kamu, walaupun kamu mempunyai energi yang kuat. Karena kamu itu baik, mungkin saya akan mendoakan kamu. Kak, itu pun nggak apa-apa mas Baul. Ini mas Baul tuh trauma teman-teman. Jadi maksudnya trauma karena takut ini hanya nipu ya mas ya, baiknya ya mas ya. Iya. Kejadiannya sama Mbak Fani loh. Iya, tapi tenang mas Baul. Kalau dia mau saya doakan, dia saya doakan. Tapi kalau enggak, saya nggak bisa bantu apa-apa.
Di sini saya hanya bisa mendoakan. Kalau itu benar, kalau kamu mau saya doakan. Saya nggak akan buang dia teman-teman, karena saya tahu dia berada di lokasi dekat dengan rumah sakit yang terbengkalai itu. Gimana, Mbak? Jangan. Dia ingin saya ingin membunuh yang sudah membuat saya seperti ini. Itu yang diucapkan dari tadi. Jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Mas Bahul, Ya, Mbak. kita tinggalkan aja ya. Ya, Mbak. Kita doakan, terus kita tinggalkan ya Mas ya. Ya, Mbak. Jangan diganggu. Punten, nggak usah ya. Situ aja. Kamu boleh berada di rumah sakit itu atau di jalan ini boleh, terserah kamu. Yang penting jangan mengganggu ya. Saya bacakan Al-Fatihah. Ikuti dalam hati kalau kamu bisa. Mas Paul dan teman-teman bantu juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Paul, mundur aja Mas. Ya, Mbak. Mundur Mas. Ya, Mbak. Biarkan dia pergi sendiri. Ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini masih ada di sekitar sini ya Mas Baul? Mbak. Berarti ini Masih ada di jalan sekitar sini? yang sini, Mbak. Masih Mas? Jalan ke rumah sakit itu ke situ lurus ya, Mbak? Iya. Tapi mungkin ini pembangunannya belum selesai karena memang desa itu sudah mati, rumah sakit sudah terbengkalai, jadi mungkin pembangunannya hanya sampai di sini aja. Tapi ini lumayan jauh ya Mas ya? Gitu. Karena dari ujung sana sampai ke sini, ini masih ada di sekitar sini teman-teman, karena ini sosoknya baik. Jadi saya nggak mau apa-apain, memang di rumah mereka, jadi nggak apa-apa, aman aja ya Mas ya. Masih ada kok di sekitar sini. Dan itu nggak bisa berdiri, dia hanya ngesot-ngesot. Jadi ini bisa disebut suster ngesot ya Mas Baul? Iya, Mbak. Iya. Di sini tadi kan, Mbak. Iya, di situ Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini benar yang diceritakan warga bahwa di rumah sakit Terbengkalai itu ada suster yang dulunya dibunuh gitu. Ya jadi intinya ini hawa nafsu ya Mas ya, Iya, diperkosa karena memang saking cantiknya. Terus ada orang yang punya pikiran jahat. Oke teman-teman, alhamdulillah penulisan berjalan dengan lancar. Ternyata apa ucap warga itu benar, dan penulisan hari ini ya jadi pelajaran ya Mas ya, Iya, bahwa Mbak. kita harus hati-hati dimanapun kita berada, walaupun kita lagi main ataupun lagi kerja ya Mas ya. Karena susternya ini kan termasuk lagi kerja ya Mas ya. Jadi kita tetap waspada teman-teman, karena hari apes nggak ada di kalender. Terus Oke? jangan mempercaya orang yang belum kita kenal juga ya, Mbak. Iya, itu kurang lebih seperti itu juga. Dan buat kalian eh, penonton setia Family Laslos, tetap dukung penelusuran saya. Dan buat kalian yang ada di rumah, hati-hati ya. Mas Bol, ada yang mau disampaikan? Udah nggak ada sih, Mbak. Udah gitu aja Mas. Udah. Oke teman-teman, saya Fani Ramadhani dan Mas Bol pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang, Mbak. Ayo Mas. Tadi saya kasihan lihat susternya, Mbak. Karena ya itu Mas, kakinya retak gitu Mas Padahal sebenarnya. dia cantik, Mbak. Kalau Iya. masih hidup coba, Mbak. Iya. Saya Untung- embat, Mbak. Untung dia nggak dimutilasi Mas Baul. Untung sih, Mbak. Iya, hanya Tadi di benar-benar cantik, Mbak. iya, karena perempuan fisiknya lemah, jadi waktu dipukul gitu aja ya Mas ya, dipukul 1 kali 2 kali tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia hanya pasrah gitu. Iya, Mbak. Yaudah, ya, Mbak, pulang, Iya. Mbak.